Hai, halo, apa kabarnya sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi kita dengan Tarot. Seperti biasa masih membahas tentang Love Life Reading. Untuk tema, kita akan mendengarkan message dari alam semesta untuk hubunganmu dengan seseorang ya. Dan mungkin menyangkut tentang Love Life Reading ya, mulai dari karir atau percintaan. Oke. Untuk hasil kita akan kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta ya. Semoga kali ini bisa menghibur dan bisa memberikan motivasi. Kita klaim energi positif dan yuk hempaskan energi negatifnya. Kita ready ya. Kita tarik energinya. Seven of Wands. Wow, kalian ada yang lagi berkonflik ya. Ada lagi konflik dengan seseorang. Wow, Four of Swords. Dan konflik ini menyebabkan seseorang ini lagi benar-benar nggak karuan ya. Energinya lagi berat banget seseorang ini. Dia ini adalah yang memang spesial sih untuk dirimu. Di Four of Swords ini dia seorang yang mungkin benar-benar di sini problemnya dengan dirimu ini kayak membuat dia tidak fokus ya tentang karirnya, tentang apapun yang dia jalani kesehariannya kayak gitu. Nah, di sini ada satu hubungan atau pikiran dia yang tidak stabil terhadap dirimu ya. Oke lah, tentang masalah ego yang mungkin saat ini kayak menjadi penyebab dirimu dengan si dia tuh diam, menjaga jarak gitu, atau semaunya aja gitu. Di Seven of Wands memang terlihat dia ada kayak gini ya, menaruh rasa curiga. Ini kecurigaan, tapi yang kulihat rasa curiga yang timbul di hatinya untuk dirimu ini sebenarnya itu kayak dia menyamakan gitu ya, apa yang pernah dia jalani mungkin sebelumnya atau saat ini gitu, sehingga ada kayak perasaan overthinking ketika nggak ada kabar darimu. Terus sebenarnya dengan tidak komunikasi di sini juga merasa tersiksa banget. Apakah dia memang benar-benar sebenarnya ingin pergi dari kehidupanmu atau tidak sih sebenarnya orang ini, dia ini gitu ya, sorry, karena aku lihat sih energinya ada kayak energi stuck gitu ya, stagnan di sini gitu, kayak dibilang maju juga enggak, dibilang mundur juga nggak ada kejelasan gitu, kayak dia itu main tarik ulur kerjaannya gitu. Dibilang nggak sayang, masih memperhatikan dan tidak rela dirimu bersama dengan orang lain. Wow, apa sih maunya dia sebenarnya ini ku? The King of Cups. Oke lah, perasaan cemburu boleh dia miliki, tetapi seharusnya dia ada effort dalam ke dirimu. Kalau memang dia sayang, seharusnya jangan sampai dirimu didekati oleh orang lain, atau jangan sampai orang lain menjadi sandaran ketika dirimu letih secara mental. Mungkin butuh juga sandaran saat ini ya. Aku lihat dirimu ini kayak butuh temen gitu, kayak temen pingin didengarkan gitu ya. Banyak hal-hal yang pingin dikeluhkan gitu ya. Berharap pasanganmu ini mengerti gitu, intinya berharap seseorang ini mengerti dia ini ada ketika dirimu membutuhkan kayak gitu. Hatimu nih kayak memang benar-benar pengen cerita gitu tentang sesuatu ya, mungkin juga beban di dalam satu hubungan ya dengan dia juga, yang dimana sebenarnya kayak pingin mengatakan sesuatu tapi dia itu seolah-olah tidak memberikan celah untuk dirimu berbicara kayak gitu, atau dirimu di sini menunda-nunda untuk mengatakan sesuatu ya, karena masih kayak maju mundur ya aku lihatnya. Di King of Cups sebenarnya
secara koneksi batin ku melihat dia memang masih kuat ke dirimu ya, tetapi apa boleh buat ya, lagi-lagi karena egonya dia masih bertahan atau di sini main tarik ulur dirimu ya. Bagaimana kalau seandainya tiba-tiba dirimu menghilang dari kehidupannya, sedangkan dia sendiri di King of Cup ini masih menginginkan tapi sikapnya itu tidak mencerminkan menyayangi dirimu, tetapi malah memberikan rasa sakit, yang galau kayak gitu kan, yang berkepanjangan gitu. Sebenarnya dia tahu nggak sih kalau dirimu ini sebenarnya merasa tersakiti gitu ya, walaupun dia bilang sayang atau di sini masih tidak memutuskan hubungan ini, tapi dengan diamnya dia itu udah kayak menghajar mental dirimu kayak gitu. Ya mungkin dia sendiri juga nggak paham ini gitu loh, nggak mengerti ya tentang diamnya ini membuat hatimu sakit ya, sakit menahan kerinduan, dan di sini ada perasaan sayangmu pengen tahu selalu keadaannya dia, tetapi dia tidak mau memberikan kabar kayak gitu. Jadi serba salah ya jadi dirimu di sini gitu loh ya. Makanya kayak ada perasaan dilema gitu ya, aku lihat ya dirimu ini kayak gitu, menanti keputusan dari dia. Oke, di King of Swords. Kalau menurut diri aku ya, kalau menurut aku nih ya, kamu perlu kayak memancing dia untuk keluar gitu ya, memancing emosional dia untuk keluar, atau di sini tentang bagaimana pikirannya dia itu bisa tertuju ke dirimu gitu ya. Di Queen of Swords, di King of Swords juga gitu ya, kamu perlu tindakan tegas ya, tegas terhadap dia gitu ya. Mungkin di King of Swords ini dia itu semaunya aja datang gitu loh, kapan dia mau, intinya lebih dominan ya ketika dia membutuhkan. Terus mungkin dari segi banyak cerita suka dan duka, kayak dirimu ini yang lebih mendengarkan gitu ya oke lah, dia merasa nyaman terhadap dirimu, tetapi di satu sisi dia tidak bisa memahami dirimu gitu loh ya. Yang lebih sering kulihat nih, dia pengennya lebih dipahami gitu. Ini termasuk egois, apalagi ya seandainya dia ini yang dirimu tujukan ini seorang maskulin energi ya. Seorang maskulin energi kalau maunya didengarkan doang, tidak mendengarkan feminimnya, ini termasuk benar-benar kayak kurang peka gitu ya. Jadi di Queen of Swords harus ada kayak keputusan tegas dari dirimu sendiri gitu. Aku nggak bisa diginiin terus-terusan nih kayak gitu, harus ada. Karena semakin dirimu kayak kelihatan nurut terus di sini, menuruti apa yang tentunya menjadi kemauan si dia gitu kan, dia akan semakin semena-mena di sini ya. Ternyata kayak memandang dirimu sebelah mata gitu ya. Aku cuman share aja ketika dirimu selalu ada menyayangi seseorang dan mencintai dia, ini contohnya ya, mencintai dia, oke, love bombing gitu kan, memberikan cinta sepenuhnya terhadap dia. Sekali-sekali cobalah diam tentang beberapa waktu ya. Ketika memang dirimu ini penting di dalam kehidupan seseorang, maka dia akan merasakan satu kehilangan yang luar biasa. Begitu. Apakah dia takut kehilangan atau tidak, nanti akan terlihat ya, mungkin dari hitungan minggu atau hitungan bulan. Biarkan ada ruang rindu intinya di dalam hatinya, di dalam pikirannya untuk dirimu gitu. Tidak usah terlalu jauh menggali sesuatu tentang pikiran seseorang. Coba dirimu diposisikan, diberikan sesuatu oleh seseorang yang mungkin sangat mencintaimu, dia selalu ada, dan dirimu selalu dominan dalam satu hubungan, kayak tidak begitu mengabaikan dia, tapi dia terus memberikan sesuatu yang intinya selalu hadir, selalu ada untuk dirimu. Di suatu ketika tiba-tiba dia hilang dan tidak ada kabar, dia berubah secara mindset. Mungkin dirimu juga akan berpikir, kenapa ya dia kok tiba-tiba berubah sama gue, kenapa ya? Coba diterapkan trik ini terhadap seseorang yang memang saat ini lagi kalian pikirkan untuk satu perubahan, untuk bagaimana caranya dia menghargai dirimu. Begitu. Berikan cinta, berikan sayang,
Tapi ada batas tertentu, jika memang sudah diabaikan, stop, menghilanglah sejenak. Atau kalau tidak dicari ya move on. Artinya bukan dirimu yang diinginkan. Kita berbicara tentang pola pikir ya, dibuka gitu ya. Jangan selalu monoton dengan hati. Hati memang tulus kayak gitu. Tapi kadang-kadang ini seseorang yang punya mindset yang berbeda, yang tidak sepaham dengan dirimu, bisa memanfaatkanmu karena hatimu mungkin sangat tulus, lembut, kayak gitu. Memang tidak ada yang hilang dari dirimu, tetapi itu akan tergantikan oleh orang lain. Tapi kembali lagi, dirimu bisa merubah sesuatu yang tadinya mungkin dirimu terlihat lemah, terlihat bisa dimanfaatkan, bisa ngelawan kok kalau mau, begitu ya. Oke. Ten of Pentacle ini tentang masalah kebahagiaan yang akan menghampiri dirimu ya. Di Ten of Pentacle ini bisa jadi tentang masalah keuangan ya. Terus the Death, lihatlah ada satu perubahan ya, ada satu perubahan yang akan terjadi ya. Di kartu the Death ini tentang perubahan ya, atau tentang satu pemutusan. Bisa jadi dia yang akan memutuskan dirimu, atau dirimu yang akan meninggalkan seseorang ini. Three of Swords nih ya, ada hati yang mungkin akan benar-benar mati ya. Ini bisa jadi hatimu yang mati gitu ya, mati karena sikap dari seseorang ya. Hatimu yang benar-benar sudah luluh lantak memutuskan untuk pergi the death. Ya udah, kita usai aja sampai di sini gitu. Tapi kalau yang aku lihat ya, dia itu memang orangnya kayak flying victim gitu, kayak apa ya, terlalu banyak drama gitu ya. Di sini memang dirimu ini punya toleransi yang besar gitu ya di dalam satu hubungan ya dengan seseorang yang kulihat ya. Sayangnya juga real, ketulusan. Tetapi sepertinya akan sadar sebentar lagi. Dirimu akan sadar sebentar lagi, atau memang sudah sadar saat ini. Ya, daripada memikirkan seseorang yang udah tidak bisa diperjuangin, apalagi di sini sudah tidak ada effort dengan dirimu, ya bye gitu, kayak the death, ya sudahlah, diakhiri aja. Berani mengambil satu keputusan di Queen of Swords ini, itu adalah dirimu gitu loh. Di King of Swords ini dia memang mau mengambil alih, kayak dalam hubungan ini apapun yang ku mau ya kamu harus nurut gitu. Maunya dia tuh begitu gitu. Tapi di Queen of Swords seperti yang ku bilang tadi, dirimu bisa melawan. Tapi aku lihat beberapa dari dirimu ini kayak memang udah ada kena trik dari seseorang, love bombing gitu. Dia memberikan cinta yang benar-benar kayak manis banget di pertama, janji-janji, pertama bertemu atau di sini punya pasangan dirimu gitu, kayak dihujani cinta gitu. Tapi selang beberapa waktu atau beberapa bulan dia tiba-tiba kayak melempem gitu tanpa alasan yang jelas, kayak mulai berubah seperti itu. Oke, aku lihat dulu si Gemini, si Scorpio, Aries, Virgo, Taurus, Pisces ya. Kan ada perubahan ya, akan ada perubahan. Stop mengejar seseorang yang udah tidak mencintaimu. Hai Scorpio ya, bulan ini kan ibaratnya dirimu ini berulang tahun gitu ya. Semoga selalu mendapatkan yang terbaik dari hubungan atau dari karir. Di Three of Swords semoga intinya terbebas ya, dirimu yang menonton video saya ini terbebas dari drama di Three of Swords ini ya. Drama yang menyakitkan ya, tentang kehadiran orang ketiga di dalam hubungan ini, dan itu mungkin akan ada yang terungkap sebentar lagi ya. Akan ada yang kayak tanda-tanda dirimu ini tahu, oh ternyata pasangan gue ini seperti ini ya. Ya sudahlah gitu, kayak hati siap nggak siap ini harus kuat gitu loh menjalani semua ini. Di Three of Swords ya udahlah, daripada berkepanjangan
kayak gitu. Jadi alasan dia diam selama ini, terus alasan dia sibuk dan sebagainya, tidak bisa membalas chat atau merespon apapun yang kamu inginkan, ya karena alasannya di sini, di Three of Swords. Dia sudah menduakan dirimu, dia sudah menyakiti dirimu, dan mungkin ada flying victim juga. Segala sesuatu yang hadir di awal dan di love bombing itu ya, dia memberikan satu hal yang manis, itu adalah mungkin satu trik dimana seseorang ini aku lihat masih suka berpetualang, tidaklah cukup untuk satu cinta, tapi dia masih mencoba untuk cinta-cinta yang lain. Sangat mengesankan. Kenapa sih Halisa Tarot di sini kalau ngereading tuh kadang pahit banget gitu? Ya, mau gimana ya? Kita lihat lagi ya. Segala sesuatu yang berkurang ya, yang diambil dari dirimu ini, itu akan tergantikan oleh sesuatu yang lain lah ya. Bisa jadi si kekasih yang tidak baik memang lagi pergi, terus tiba-tiba digantikan dengan finansial yang lebih baik, dirimu akan value-nya lebih naik, dan intinya semua apa yang ada di dalam dirimu itu yang lebih dibutuhkan ya, yang dikasih sama Tuhan. Itu aja berpikirnya ya, biar nggak pusing gitu. Oke, The Moon ya, mungkin ada doa-doa yang dirimu langitkan. Ini akan ada satu doa yang terjawab. Apa yang ingin diminta? Apakah karir, pasangan, ya soulmate, ataukah di sini satu jawaban dari hubungan yang saat ini yang dirimu jalani? Aku lihat memang akan ada perubahan ya. Ada satu cahaya yang menerangi mungkin di hatimu yang saat ini lagi rapuh ya, dirimu yang merasa berada dalam satu kegelapan. Don't worry, akan ada satu keajaiban yang mengubah. Lihatlah ada doa yang terkabul dari sepanjang yang dirimu panjatkan atau yang dirimu minta di sini. Oke, jangan patah semangat ya. Insyaallah yang terbaik di King of Pentacle. Dirimu seperti sesuatu yang berputar-putar. Apa itu? Yang berputar bukan dirimu tapi energimu. Untuk seseorang ya sangat sulit banget ngelupain gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya ya. Di sini ada kata-kata mungkin yang udah dirimu pernah ucapin, ada rasa jengkel, jealous saat ini yang sedang terjadi, atau perbuatan seseorang yang lagi kembali kepada dirinya. Ya, ini sangat benar-benar menyiksa seseorang, lagi benar-benar energinya itu kembali kepada dia. Mungkin ada seseorang yang sengaja mengikat hatimu, sebenarnya dirimu udah nggak suka dengan dia. Ya mungkin ada tentang black magic di sini ya, itu kembali. Ya kembali kepada siapa yang membuatnya, yang mengirimkannya gitu ya. Jadi di King of Pentacle ada satu energi dari dirimu ini yang benar-benar kayak menteror seseorang ya. Bisa jadi ini bayangan dirimu atau rasa salah seseorang ini, tiba-tiba dia menjadi tidak tenang, selalu teringat dan merasa bersalah. Oke lah, semua kembali kepada diri kita masing-masing sebenarnya. Tentunya berlaku juga terhadap dia gitu, yang mempermainkanmu, yang membuat hatimu sakit. Di sini ya udah nikmatin aja sekarang ya, apa yang dia tanam itu kan yang harus dia intinya nikmati juga gitu ya. Oke. Ada satu energi dari dalam dirimu yang benar-benar apa ya, aku lihatnya di sini mempersulit seseorang, mungkin dari kata-katamu, dari pikiranmu, dari apa ya, kejahatan orang lain yang diperuntukkan dirimu, tetapi itu tidaklah ke dirimu tetapi kembali ke dirinya sendiri. Ya sudah, urusannya dia sama Tuhan ya. Diperbanyak doanya lagi di sini di kartu The Moon. Insya Allah ada keajaiban ya yang akan terjadi gitu, mau di dalam hubungan, di dalam karir ya. Tetap berusaha yang terbaik untuk dirimu sendiri dulu, itu pesan aku ya. Oke.
Five of Wands. Aku cuma memberikan warning di sini. Ada hal-hal yang mungkin dirimu harus perhatikan. Mungkin dari orang-orang terdekatmu, dari pasanganmu. Di sini kayak ada satu, aku lihat sih lebih kepada isu tentang dirimu. Apakah ini akan sangat membahayakan ya ke dalam hubunganmu atau ke dalam hidupmu? Tentunya ini sedikit berpengaruh, ya sedikit berpengaruh. Cuman di sini nggak tahu kenapa aku harus kayak menyampaikan sedikit privasi lah, berprivasi ya, privasi dirimu sedikit aja, jangan terlalu lost menampilkan sesuatu dimanapun. Ini cuma warning untuk kalian ya, nggak tahu kenapa aku harus menyampaikan ini gitu. Mungkin ada seseorang yang di Five of Wands di sini memperhatikan dirimu secara diam-diam. Bagaimana perkembanganmu, apa yang terjadi dengan dirimu, yang mungkin dilihat dari kesehatanmu, dari keuanganmu, dari hubunganmu. Berprivasilah sedikit, privasi, oke? Karena kita tidak tahu intinya isi hati seseorang mungkin tidak sama dengan dirimu. Jangan sampai ada kayak perkataan begini, loh aku lo nggak jahat dengan dia, oke? Benar, kamu nggak jahat dengan seseorang, tapi kita tidak pernah tahu. Bukan kita berprasangka buruk, tetapi lebih baik kita menjaga. Begitu. Ini ada isu tentang dirimu ya, di orang-orang sekitar, mungkin ini teman kerja, ini di kantormu, atau bahkan lingkunganmu. Ya. Di sini akan sedikit mengganggu ya. Jadi usahakan jangan terlalu lost gitu ya, untuk memberikan apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam dirimu gitu, menginformasikan atau memberitahu kalau dirimu tuh lagi seperti ini kayak gitu. Ada ya, tapi tidak semua menurut saya gitu. Tapi mungkin dengan saya berbicara seperti ini gitu ya, ada sesuatu energi yang saya rasakan. Monggo kalau didengarkan silakan, kalau seandainya memang ini tidak perlu ya tidak apa-apa, dibawa santai dan enjoy. Begitu ya. The Sun. Ini dirimu aja lah ya. Aku lebih ngelihat ke dalam dirimu dulu. Di kartu The Sun ini, wow, the strength. Ada power ya, ada power, ada kekuatan. Ini tentang masalah hatimu ya. The Sun. Ini ada kebahagiaan yang akan menyambut dirimu. Ya, jadi jangan ragu untuk melakukan sesuatu. Cintai dirimu dulu sepenuhnya, baru memberikan cinta terhadap seseorang. Ya, ketika dirimu sudah mencintai dirimu dengan benar gitu, ya, memperlakukan dirimu dengan benar gitu, maka orang-orang sekitar, terus cinta yang akan datang, itu juga bisa menghargai dirimu lebih, ya, dari seperti apa yang diharapkan oleh dirimu ini saat ini, ya. Oke, jadi di kartu The Sun ini akan ada hadiah ya, setelah rasa sakit, jatuh bangun, mungkin apa isu yang menimpa dirimu ya. Aku cuman mengingatkan selalu hati-hati dimanapun ya. Cuman tadi pesannya ada seperti itu. Mudah-mudahan kalian selalu berada dalam kebaikan. Itu harapan saya ya, itu harapanku ya. Di kartu The Sun ini kebahagiaan akan datang. Jadi jangan pernah takut ya. Mungkin dirimu saat ini lagi terpuruk ya, kalau lagi sedih, merasa mungkin ada juga yang merasa sangat tidak beruntung gitu, sangat tidak beruntung. Tapi yakinlah setiap situasi itu akan berganti, tidak selamanya ya, tidak selamanya kayak gitu. Jadi ini ada kartu The Sun ya, mudah-mudahan apa yang diinginkan, mudah-mudahan apa yang didoakan akan menjadi satu kenyataan. Di kartu The Strength, biarlah intinya hatimu yang tadi mungkin tersakiti, rapuh, saat ini butuh sandaran, rasanya kesepian, tidak ada yang bisa mendengarkan apa yang dirimu mau, bahkan teman cerita sesuatu kayaknya juga tidak mungkin gitu ya, berada dalam satu yang situasi yang serba salah gitu kan. Oke, lihatlah ya, ketika dirimu bisa untuk menguatkan diri sendiri gitu ya, hal-hal baik itu akan terjadi ya. Hal-hal baik itu akan terjadi di sini, di dalam kehidupanmu ya, mulai dari hubungan atau keegoisan seseorang yang memperlakukanmu tidak baik
atau mungkin seseorang yang sengaja ingin menjatuhkanmu di sini ya, memperhatikanmu diam-diam, is okay lah ya. Dirimu akan mendapatkan satu dukungan, kekuatan dari alam semesta. Jangan takut ya, Tuhan bersamamu, seperti itu. Perbanyak doa di kartu The Moon. Oke? Victim mentally. Ada seseorang yang merasa dipermainkan. Ya, di sini ada yang lagi diam ya, ada yang lagi diam. Itu sebenarnya aku lihat ya, ada yang memang nyaman sama dirimu, ya, memang nyaman sama dirimu, tapi tidak ada kontak saat ini kulihat. Itu karena dia sudah punya pasangan kulihat, dan belum ada juga yang masih belum selesai dengan masa lalunya. Wow, seseorang yang belum selesai di masa lalunya dengan seseorang ya, dengan pasangannya. Oke, maaf agak belepotan. Kini ada rasa rindu nih terhadap dirimu, kayak gitu ya. Mungkin ingin banget berkomunikasi, dan di sini pingin ada hubungan yang baik-baik saja. Ada seorang yang menginginkan kamu dalam hatinya ya. Tapi lihatlah, rasa trauma udah kayak nggak rasa percaya diri juga menyelimuti ya dirimu ini ya. Tidak percaya dengan kesungguhan hati seseorang. Mungkin hatimu lagi rapuh atau belum sembuh ya dari perasaan yang kemarin-kemarin gitu ya. Tapi lihatlah, ada kedamaian yang akan tercipta di dalam hubunganmu dengan seseorang. Jadi dia ini ada yang datang ya. Ini lihat, ada seorang yang sudah punya pasangan, dia kangen sama dirimu ya. Di sini berusaha untuk menekan banget apa yang dia rasakan, kayak gitu. Sebenarnya ada perasaan galau, sepi dan sebagainya, campur aduk perasaannya kayak gitu. Tapi apa boleh buat, dia mungkin sudah punya pasangan di sini, tetapi ada kerinduan yang cukup dalam dengan dirimu ya. Jadi akhirnya dia memilih diam ya. Untuk dirimu yang lagi memutuskan berpisah dengan seseorang, aku lihat nanti akan ada yang menggantikan ya, atau saat ini memang udah lagi baik-baik aja dengan pasangannya ya. Cuman ada rasa takut dari hatimu yang terdalam di sini, kayak masih menyimpan luka lama ya. Nanti takutnya tiba-tiba seseorang ini berubah, udah sayang, udah nyaman, nanti dia pergi. Tolong hilangkan perasaan seperti itu. Cuman kamu handle, karena semua ini kan namanya energi kita. Setiap orang itu bisa berubah. Dirimu harus siapkan ruang juga di sini untuk siap, bukan siap kehilangan, tetapi siap menghadapi perubahan seseorang ya. Jangan terlalu berikan hatimu sepenuhnya kayak gitu. Tetapi aku lihat di sini ada satu ending yang cukup membahagiakan ya, dimana ada ketenangan batin yang dirimu dapatkan ketika menemukan pasangan. Mungkin adalah seorang yang tepat ketika memang memutuskan untuk pergi ya. Di sini berpisah secara baik-baik aku lihatnya ya, untuk satu ketenangan gitu, sama-sama mungkin udah nggak cocok gitu, memutuskan untuk ada perpisahan biar tidak menyakiti satu sama lain ya. Jadi apapun keputusannya itu nanti aku lihat ini lebih mendapatkan ketenangan gitu ya. Makanya sebelum mengambil keputusan coba dipikir berulang kali ya, di sini apa konsekuensinya nanti, dirimu udah kuat apa belum. Ketika memang belum bisa melupakan seseorang, jangan terlalu dipaksain, nanti takutnya down dan tidak bisa fokus dengan apa yang lagi dirimu jalani gitu loh. Nah, untuk melupakan seseorang itu memang tidak mudah, apalagi setiap hari udah bersama, berbagi cerita ya, suka dan duka ya, udah banyak hal, seolah-olah dia memang udah memahami dirimu dan dirimu memahami apa yang terjadi dengan dia ya, itu. Nah, ketika mau melupakan, ada satu perubahan dari dia yang tidak dirimu sukai dan ingin pergi melepaskan satu ikatan ini, memang tidak mudah dan aku pahami itu. Nah, cobalah untuk sedikit mundur berlahan ya, walaupun mungkin nggak sekalian gitu loh dirimu menarik apa yang udah pernah, energi yang udah pernah dikasihkan ke dia, tetapi berlahan, pelan-pelan lah
Ya, belajar untuk tidak melekat, tidak terlalu menggantungkan, karena semua orang itu bisa berubah kapan saja. Itu yang harus dipahami. Oke, makanya kadang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa ketika diri kita memang belum siap menerima satu perubahan dari seseorang itu. Gitu. Nah, untuk readingan cukup sampai di sini dulu. Next time kita akan bikin yang mungkin yang lebih lengkap ya. Semoga dirimu ini merasa terhibur ya dengan wejangan-wejangan yang udah aku sampaikan. Semoga bermanfaat jika memang dibutuhkan. Aku ngucapin makasih banyak untuk yang sudah like, komen, dan subscribe. Mungkin ada juga yang nge-share video aku yang menurut dirimu ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Akhir kata, aku selalu mengucapkan permintaan maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.